Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-asatiyatul kiram, guru-guru, bahagianya dakwah kalau dihadiri guru-guru. Karena begitu salah langsung dikoreksi oleh guru-guru yang mulia. Dan kesenangan Arifin adalah belajar dalam mengajar ini. Jadi ngajar ini sebenarnya belajar. Dan Arifin senang menjadi alat dakwah, jadi MC. Allahu Akbar, menjadi wasilah dakwah. Allahu Akbar, dimulai dari perbaikan diri Arifin, keluarga. Karena itu keluarga Arifin pun menyertai. Allahu Akbar, anak-anak Arifin, Muhammad Alvin Faiz, Muhammad Amar Azikra, Muhammad Azka Najhan, Amtaza Syakhla Arifin. Allahu Akbar ala hibziyah. Kemudian yang baru lahir Muhammad Ahya Fillah, agar seperti Nabi Muhammad yang menghidupkan dakwah di jalan Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah. Ikhwah fillah, cahaya hati, insyaallah hati kita terus diberi cahaya oleh Allah. Kesannya terang sekali ya di sini jam 6. Seperti inilah selesai halaqah kita keluar dari masjid. Karena itu ikhwah, kami mengajak ikhwah juga untuk hadir di masjid, memakmurkan masjid amalan halaqah agar meraih nilai yang tertinggi haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Allahu Akbar. Kita simak surah Al-Furqan ayat 70 ya Ustaz ya. Ikhwah cahaya hati, buka surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 70. Kita membahas tentang at-taubat, indahnya hidup taat di jalan Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Sadaqallahul azim. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar. Jazakumullah Akhi Jainal, seorang hafidz, imam, dan juga beliau muazzin Masjid Az-Zikra. Allahu Akbar walillahil hamd. Kanan kiri Arifin ikhwah. Ini Bang Johnny. Arifin senang sekali dengan beliau. Tahun berapa ya Bang kita? Mulai zikir itu saya tahun 2003 bulan Agustus. Minggu pertama bulan Agustus saya ikut zikir. Ustaz lihat saya dipanggil ke depan itu. Tapi kan sudah lama sebelum zikir kan sudah lihat ya Bang ya? Sudah lihat. Abang tapi waktu itu kalau ngeliat orang zikir apa bayangan Abang? Pikir banyak orang lewat kok pakai putih-putih apa ini. Terus ada bilang berzikir. Wah kayak gimana berzikir ya? Tapi ya tetap saya pagi sampai sore ya tetap minum. Gitu. Jadi jangan melihat aja. Sampai dagang sabun, pernah saya jual sabun juga di depan rumah. Terus belum ada. Agak kurang laku ya, berubah lagi. Saya jual lukisan lagi, terus yang saya kerjakan lukisan, ya saya jual lukisan. Dan gak laku lagi. Tapi terakhir waktu itu ya Ustadz Arifin mampir ke rumah, nawarkan untuk makan nasi uduk.
Saya bilang Ustadz oleh-olehnya saja. Alhamdulillah terakhir Ustadz Sepuh datang dapat kiriman dari Ustadz Arifin. Nasi uduk, tapi tidak ada nasi uduknya, ya lontong sayur itu. Lontong sayur saya bilang sama Ustadz Syukur, Ustadz terima kasih banyak, salam untuk Ustadz Arifin. Setelah itu saya ketemu istri saya bilang, "Mi, Ustadz Arifin baik ya, ngasih lontong sayur. Besok ikut zikir saya." Gitu. Jadi wah, mulai zikir tuh tahun 96 beliau mabok. Dan rumah beliau tuh di depan majelis zikir. Sampai teman-teman bilang, "Gebukin yuk tuh," katanya begitu. Ada yang bilang, "Weh, itu jawara di sini. Nanti banyak lagi teman-temannya yang gebukin kita nanti. Itu tidak menyelesaikan masalah." Ya ikhwah, dakwah bukan cara begitu. Nabi saja ketika diajak untuk melaknat, doa engkau mustajab ya Rasul, laknat saja mereka. Apa jawaban Rasulullah? Nahnu du'at lastal qudat. Kita para juru dakwah penuh kasih sayang, bukan mencaci maki, bukan penghina. Subhanallah. Allahu Akbar. Dan beliau kita pulang subuh ke masjid, beliau pulang mabok, teriakan abang waktu itu apa bang? Ya, yang paling ngetop. Saya minum AO. Ya. Ustadz berangkat zikir, naik mobil ketemu saya di pas jalan raya. Maunya ikut, wah saya belum mampu Ustadz, kirim-kirim salam aja. Saya Bang, ya, waktu pulang, kita kan pulang masjid. Ya. Ada kalimat yang abang sering sebut-sebut tuh. Lupa. Uhuy. Oh, cihuy. Oh, cihuy. Jadi kalau saya mabok, ya jalan-jalan saya pasti ngomongin teriak cihuy. Jadi, wah itu Om Joni jalan tuh lagi mabok. Orang sana tahu. Gitu. Allahu Akbar, ikhwahillah. Arifin ditahan sama beliau, di tangan kanan beliau minuman. Beliau nyetop Arifin. Kawan-kawan udah mau turun tuh, Arifin tahan, Arifin yang turun. Maafkan ya bang. Oh Ustadz, nah bang kenal juga tuh. Jadi mabok abang tuh nggak full juga ya, masih ingat. Ustadz. Setengah sadar. Cihuy. Dan Arifin selalu setiap lewat depan rumah beliau, Arifin menyapa. Setiap kali, Bang John, apa kabar Bang John? Selalu itu. Dengan rambut beliau yang panjang terurai. Ya, panjang. Sempat beliau nanya, Ustadz, apakah saya kalau sudah bertobat saya potong rambut? Oh enggak, Rasulullah panjang. Apa dia bilang? Alhamdulillah. Dan subhanallah, hijrahnya beliau datang Jumat pagi. Ustadz Arifin ajak saya ikut sholat Jumat. Ayolah bang. Nanya lagi, Jumat berapa rakaat? Arifin niat itu. Udah bang ikut Arifin saja. Lalu Arifin ajak dakwah. Tapi jangan lupa ikhwah, itu bukan sekali dua kali, bukan 10 kali Arifin menyapa beliau bang. Sering sekali. 7 tahun Arifin menyapa beliau. Setiap lewat bang, tat, sentuhan, senyum, tapi di hati doa. Hari masih ingat Ustaz Saroni ini, mana Ustaz Saroni? Tuh beliau, apa kata Ustaz Saroni? Kalau dia tobat mah gue nggak yakin, gitu. Beliau temannya almarhum Rendra. Subhanallah, Allah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Arifin cinta beliau. Arifin setiap lewat, Arifin bilang sama istri Arifin, kakak sayang sama Bang Joni. Kak dia pemabok, iya satu saat dia akan jadi sahabat kakak. Subhanallah. Allah kabulkan ya bang. Allah kabulkan. Terima kasih banyak juga sama Ustadz Arifin. Kalau nggak lontong sayur mungkin masih nongkrong di warung. Tapi lontong sayur itu finishingnya bang. Tapi semua batu pecah bukan karena pukulan ke1000 kalinya, tapi karena terus menerus dipukul. Karena itu ibu kalau punya istri yang tidak soleh, atau punya suami yang tidak soleh, atau ada anak yang tidak soleh, atau tetangga yang tidak soleh, atau teman yang tidak soleh, terus dakwahi dengan kasih sayang, dengan lembut, terus berdoa, tunjukkan kemuliaan akhlak. Seperti Rasulullah SAW berdakwah, karena hidayah haknya siapa? Allah. Wa ma alaina ilal balagul mubin. Tugas kita hanya berdakwah. Hidayah milik Allah Jalla Jalaluh. Sikaplah lemah lembut, tawasabil haq, tawasabil sabar, tawasabil marhamah. Kalau hak maka sabar, penuh kasih sayang. Allahu Akbar. Ini Bang Ari. Bang Ari ini pengacara muda. Dulu kalau ngeliat orang zikir gimana Bang? Ya biasa aja. Jadi
Ya nggak ini aja Ustadz, apa namanya, nggak merasa tertarik dalam hati, nggak ada rasa Waktu apa. itu ya. Biasa aja ngeliat orang-orang zikir ya biasa aja. Nggak ada apa namanya tuh, hati nggak ada rasa terpaut pingin ikut dan lain sebagainya, enggak. Pada waktu itu kebetulan sahabat saya Haji Roni, Bang Roni itu Hadir nih, Haji Roni enggak? nggak hadir hari ini. Oh, mudah-mudahan Bang Roni sabar jaya. Berkah selalu. Bang Roni ngajak waktu itu, ikut yuk zikir di Azikra. Saya kebetulan besoknya itu memang lagi nggak ada acara. Berangkat ikut gabung di Majelis Azikra. Waktu itu Ustadz sendiri yang mimpin dengan mendengarkan lantunan-lantunan zikir-zikir yang diitukan sama Ustadz. Hati itu merasa kelembutan, tenang, nyaman, rasa keindahan. Ditambah lagi dengan tausiah-tausiah yang diberikan oleh Ustadz. Hari pertama itu kesan udah merasakan ada hati ini merasa getaran Ustadz, terus terang. Bulan berikutnya saya yang minta ke Bang Roni, Bang, nanti kalau acara zikir lagi tolong ajak saya. Akhirnya terus menerus saya ikut gabung di Majelis Azikra ini. Terus terang kehidupan ternyata dalam pribadi sendiri merasakan ada perbedaan Ustadz. Yang tadinya kehidupan itu kalau bahasa sekarang itu katanya penuh dengan kegalauan lah ya Pak ya, dalam segi masalah perekonomian dan lain sebagainya. Itu dikit demi sedikit itu perubahan itu merasa karena faktor ketenangan itu Ustaz. Diawali dengan zikir itu. Bahagia, bawaannya nyaman, tenang. Telinga itu lantunan zikir itu terus terngiang di dalam telinga itu. Itu alhamdulillah. Kemudian dipakai untuk berumah tangga, kehidupan rumah tangga pun yang tadinya setiap harinya itu penuh dengan cekcok, berantem. Alhamdulillah dengan sendirinya itu penuh dengan kasih sayang. Perekonomian kebetulan saya usaha di bidang perniagaan, jual beli mobil. Yang tadinya saya sibuk untuk cari dagangan, sekarang tuh alhamdulillah. Dengan hijrahnya itu, kata Ustadz, amalkan 7 sunnah, tahajudnya jangan ditinggal, duhanya, puasa, zikirnya, wudunya, saya jalanin. Jemaah di masjid jangan sampai ditinggal, jangan sampai dilepas, semuanya itu alhamdulillah Ustadz. Sibuknya mencari ridha Allah, sibuknya mencari rahmat dari Allah, mencari hidayah dari Allah. Dengan sendirinya sampai sekarang ini nggak berhenti-berhenti untuk masalah perekonomian aja. Bang, ada mobil ini nih bang, ada mobil ini nih bang, ada mobil ini nih bang, ada mobil ini bang. Tadinya saya sendiri yang cari itu dagangan sampai kesulitan. Sekarang alhamdulillah berkahnya zikir mungkin tuh Ustaz. Alhamdulillah. Allahu Akbar walillahil hamd. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa 'adda lahum ajran karima. Surah Al-Ahzab 41, 42, 43, 44. Dengan banyak berzikir Allah rahmati kalian. Para malaikat pun mendoakan dan mengaminkan kalian agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya, dari kesulitan pada kemudahan, dari kesumpekan rezeki kepada kemudahan pada yang halal. Rumah tangga yang berantakan jadi damai, rahmah turun pada rumah tangga yang banyak berzikir. Beliau pengacara. Ada yang bilang, kenapa abang kan kuliah tinggi-tinggi, lalu kok kenapa meninggalkan? Ustadz, saya ingin rezeki yang halal. Beliau dagang ya, di Cikampek itu dagang mobil beliau. Arifin tanya sebulan, banyak sekali lakunya. Yang beli orang datang Ustadz. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wa binin wa yaj'alakum jannat wa yaj'alakum anhara. Surah Nuh 10, 11, 12. Dengan banyak zikir, banyak istighfar, banyak salawat, Allah turunkan musim hujan yang teratur. Lalu Allah mudahkan mendapatkan rezeki yang halal. Terbukti bang. Coba pedagang mobil rajin ibadah, pembisnis rajin ibadah, itu subhan dahsyat sekali.
Berarti keadaan punya siapa? Yang ngatur rezeki siapa? Langit bumi di tangan siapa? Subhanallah. Kalau dekati Allah, Allah Al-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Allah Al-Ghani, Maha kaya. Allah Al-Mughni, yang mengayakan hambanya. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur, ikhwah. Dekati. Ia yang memiliki segala-galanya dengan ibadah dan amal saleh. Lihat. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukrami. Mereka yang bertaubat, mereka yang diampuni oleh Allah, mereka dimuliakan oleh Allah. Almarhum Gitarolis, siapa yang tidak kenal beliau? Begitu beliau bertaubat, dimuliakan oleh Allah. Arifin masih ingat melihat wajah beliau, indah nian, ketika beliau setelah wafat itu. Kemudian ketika, Masya Allah, Allahu Akbar, disolati 4 jamaah Jumat yang menyolati beliau. Bang Joni sekarang, dulu terkenal Joni AO, sekarang subhanallah Joni Cikir. Ikut bersama Arifin, diciumi orang tangan beliau, dikira kiai beliau. Subhanallah. Barokah ikhwah. Terima kasih. Terima kasih Bang Joni, terima kasih Bang Ari menyertai Arifin berdakwah. Bang Jainal, jangan lupa zikir kembali tanggal berapa? 27 Muharram 1 Desember, hari Ahad, jam 7 pagi. Bahkan kita mulai dengan sholat malam. Jangan lupa, jangan datang terlambat, karena puluhan ribu jamaah dari pelosok tanah air ini hadir di sini. Dan mu'alaf kita sudah 577 mu'alaf. Insya Allah nanti ada lagi yang masuk Islam. Allahu Akbar. Kami balas dengan doa jazakumullah khairan katsira bagi mereka yang beramal jariah. Ya Allah, terima amal jariah mereka. Berkahi saudara-saudara kami yang beramal jariah, rumah tangganya, rezekinya. Terima sebagai cahaya di alam kubur, lentera di akhirat nanti. Kafaratul majlis, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah kumpulkan kita dalam ridha rahmat ampunannya, surganya di akhirat nanti. Maafkan Arifin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhan